Nah, jadi sigma tau itu sama dengan 0. Yang mana tadi ini kan NA ya, teman-teman. NA atau gaya yang nanti ditanya ini, gaya yang bekerja pada kaki A itu NA kan. Nah, berarti ini NA karena dia searah jarum jam, berarti dia plus ya, plus NA gitu kan. Dikali dengan ingat tau itu kan rumusnya itu apa? Tau itu rumusnya F dikali L panjang ya. Nah, panjangnya ini adalah gaya yang diberikan terhadap sumbu putar. Nah, di sini sumbu putarnya adalah B nih, ini SB, bukan SB ya, sumbu putar. Berarti jarak NA ke titik B ini kan panjang ya, AB gitu kan ya, panjang AB. Nah, ya ini ditambah, nah tadi ya titik ini kan meja mempunyai gaya berat juga ke bawah sebesar W meja kan. Nah, ini berarti tulis ditambah W meja gitu kan dikali. Nah, sekarang ini berat meja ini berada di tengah-tengah. Oh, berarti ini setengah ya dari panjang L ya AB gitu kan. Tapi karena dia arahnya ke bawah ke sini berlawanan dengan arah jarum jam, ini berarti bukan plus ya, atau mau ditulis dulu boleh plus, tapi kan nanti akhirnya plus ketemu min kan jadi min ya, berarti kita ganti aja jadi min langsung gitu kan. Nah, terus mana lagi Ustadz yang ada gayanya, gaya yang menyebabkan berputar kan ini bebannya. Beban kalau nggak ada kaki ini, jadi maksudnya NA ini dilawan oleh sebentar nih ya. Jadi apa gaya berat ini NA ini nih dilawan oleh gaya ini gitu kan ya, gaya ini gaya berat meja dan gaya ini nih gaya atau gaya berat beban gitu ya. Nah, makanya di sini kan yang pertama jadi NA ini dikurangi ini ya yang WM ya kan, terus sekarang dikurangi juga langsung deh, dikurangi ya kan, harusnya ditambah gitu kan. Terus nanti ini karena berlawan oleh jarum jam jadi min. Nah, jadi sekarang udah diketahui ini bahwa NA ini dilawan oleh WM dilawan oleh WB. Oh, berarti langsung aja NA dikurangi WM dikurangi WB ya, WB. Nah, WB ini karena dia jarak terhadap sumbu putarnya udah diketahui di sini nih 0,5, berarti langsung di sini 0,5 gitu kan, sama dengan 0 ya, sama dengan 0 ya. Udah sekarang kan dimasukin ya, tinggal dimasukin ya. NA itu kan yang ditanya, betul tulis NA dikali LAB-nya berapa. LAB berarti LAB ini sama dengan apa? Panjang meja, betul nggak ya? Jadi panjang meja nih yang ini nih. Nah, itu kan panjang meja itu sama dengan panjang AB dari titik A ke B, itu sama dengan panjang meja berapa? 1,5 itu kan. Nah, 1,5 dikurangi. Nah, dikurangi ini gaya berat meja. Ini gaya berat meja di mana mencarinya? Nah, di sini diketahui panjang meja 1,5 meter dan masanya 50. Nah, ingat W itu gaya berat itu adalah massa dikali gravitasi. Oh, massanya meja berarti kalau W meja berarti ini 50 gitu kan, karena massa mejanya 50 dikali G-nya berapa ini? Gaya gravitasinya 10. Oh, berarti ini langsung 500 gitu loh. Ya, 500 tulis 500 dikali setengah ya, dikali LAB. Nah, tadi LAB-nya 1,5 berarti setengah dari 1,5 berapa? Langsung ya biar ini. Nah, ini langsung saja di sini tulis ya, tulis berarti setengah 1,5 itu 0,775 gitu kan, dikurangi WB-nya berapa. WB ini adalah gaya berat beban. Tadi bebannya masanya 15. Oh, berarti kalau dikali dengan G berarti 15 dikali 10 kan ya, jadi berapa ini? 150 kan ya, 150 dikali ini jarak tengah-tengah beban ke sumbu putar B itu kan 0,5, ini harus sama dengan berapa? Harus sama dengan 0 ya, berarti ini 1,5
NA, nah kita ganti ya 1,5-nya jadi di depan 1,5 NA dikurangi 500 kali 0,75 ini coret aja nih, nolnya 2. Kenapa? Karena di belakang koma ini ada 2 kan, berarti ini coret juga. Jadi 5 kali 75 berapa? 5 ya. 5 kali 5, 5 sisa 2. 375. 375. 375 dikurangi ini 150 kali 0,5. Ini coret nolnya dua-duanya. 15 kali 5 berapa? 75. 75 sama dengan 0. Berarti 1,5 gitu kan. NA. Ini min 75, min 75. Jadi min berapa ini? Punya hutang 375 ditambahin hutangnya min 75. Min 450. Negatif 550 sama dengan 0 gitu kan teman-teman ya. Nah kalau Ustadz tulis jadi seperti ini nih ya, jadi ini kan 1,5 tetap ya 1,5 atau langsung deh atau besi bingung ya 1,5 ini tetap ya 1,5 ini kan min pindah ruas ke sebelah sini jadi plus kan jadi 450 betul ya gitu kan ya. Berarti ya, NA-nya gimana? NA ini langsung grade. Nah, gitu kan sama dengan 450. Nah, kan dibagi 1,5 ya. Nah, kalau ini komanya pengen dihapus, berarti ininya tambahin nolnya 1. Gitu kan yang atas. Berarti 45 dibagi 15 dapat berapa? 300. Betul. Nah, jadi gaya NA-nya itu 300. Ada nggak jawabannya? Ada nih yang. yuk. Ya, seperti itu. Ustadz pengen nulis dari awal, tapi yang sebelumnya hilang. Kan ada di record tadi. Di siapa tadi? Record yang pertama. Siapa yang nge-record? Ada. Cupe, malam ini boleh dikirimin nggak? Langsung. Boleh. Bisa. Ya, nanti. Oke. Makasih. Kita lanjut ya. Ini soal. Nanti silakan disimak lagi ya. Disimak lagi. Ya. Nah, ini nanti Ustadz kasih ini dikirimkan gambarnya nih ya. Oke, Ustadz kirimkan deh gambarnya. Ustadz langsung demi kalian langsung kontan ya. Ustadz pingin nanya. Apa nih? Itu soal dari mana? Kenapa? Pingin nanya itu soalnya dari mana? Soal ini Iya. dari buku Ustadz. Dah, berarti buku kita ada. Nah, ini Ustadz kirimkan di sini. Ya. Ya soal ini nanti kirimkan ya. Nah, ini. Kita sana nulis. Nah, ya, kita soal. Oke, selanjutnya ya kita ngerada ngebut nih. Soalnya Ustadz mau pulang nih. Kasihan istri Ustadz. Oke ya. Kita lanjut nih. Ini mah soalnya Ustadz buat ya. Ini mah soalnya Ustadz buat. Tapi gambarannya seperti ini. Oke, kita stop share dulu. Kita ganti dengan ini. Nah, ini whiteboard ya. Nah, kalau ada soal seperti ini teman-teman. Ini tadi udah yang nomor 1 tadi yang momen inersia, yang kedua yang barusan. Nah, ini yang poin ketiga. Nah, ini poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga ini seperti ini teman-teman ya. Ada sebuah roda. Dia itu diketahui momen inersianya nih ya. Nah, nanti diketahui momen inersianya. Nah, momen inersianya berapa? Misal deh Ustadz kasih sekarang contoh momen inersianya semisal 10 ya. Terus diketahui torsinya ya. Torsinya ingat. Torsinya semisal di sini Ustadz kasih 100 deh. Nah, kalau ditanya nih yang A. Yang pertama percepatan sudut. Nah, ini nanti apa rumusnya? Ya, paham nggak? Ya. Nah, ya, yang kedua, nah silakan nanti antum cari rumus percepatan sudut dari sini. Yang kedua, kalau ditanya waktu, ya waktu
Nah, dan diketahui ada tambahan nih, ya. Kecepatan sudutnya. Ingat kecepatan sudut itu kan dilambangkan dengan W. W. Berarti kecepatan sudut awal berarti W0. W0-nya itu diam berarti 0 meter per second kuadrat, ya. Terus diketahui juga kecepatan sudut akhirnya WT-nya itu sama dengan ini ya, WT-nya semisal ada nilainya 40 ya. Mohon maaf ini bukan meter per second ya teman-teman ya, tapi radian per second ya. Nah, kalau meter per second itu kan kecepatan ya. Kalau ini radian per second ya, kecepatan sudut. Bedakan antara W dengan V. Kalau W itu adalah omega ini ya, kecepatan sudut. Ya, sudut. Ya. Kalau V ini adalah kecepatan linear, kecepatan gerak lurus atau linear. Ya, linear. Nah, ini seperti ini ya. Ditanyakan T-nya ketika diketahui omega 0-nya dan omega T-nya. Nah, ini teman-teman harus ingat rumus gerak melingkar. GMBB. Nah, nanti antum cari ya di buku rumus GMBB untuk mencari waktu ketika diketahui omega 0-nya dan omega T-nya gitu. Ya. Nah, siap-siap. Ya. Nah, nanti apa gitu kan ya. Nah, ini untuk yang B, ini yang untuk A. Jadi yang A mencari percepatan sudutnya. Jadi alfa ini percepatan sudut ya. Percepatan sudutnya berapa? Ya. Terus ditanya T-nya ketika diketahui omega 0-nya berapa, omega T-nya berapa. Terus yang C, nih yang C. Yang C itu ditanya energi kinetik. Energi kinetik apa? Energi kinetik rotasi. Kenapa Ustaz rotasi? Kan di sini geraknya semua gerak melingkar. Berarti energinya energi kinetik rotasi. Ingat teman-teman, kalau energi kinetik translasi gerak lurus kan setengah massa dikali pi kuadrat kan ya. Berarti kalau energi kinetik rotasi ingat apa rumusnya, setengah. Lihat kesamaan antara gerak linear itu m itu kan diganti dengan i ya, ini m ini diganti dengan i dan p ini diganti dengan omega. Nah, jadi ini rumusnya energi kinetik rotasi ya. Silakan nanti itu ya. Jadi yang pertama alfa, terus yang kedua T, terus energi kinetik rotasi. Nah, ini semua berhubungan. Kalau nggak kecari ini, nggak bisa ini. Ya, kalau sudah kecari dua-dua ini, nanti bisa menjawab ini. Ya, dari mana? Dari sini. Ya, dari sini. Ininya, jarinya. Nah, nanti W-nya yang mana Ustadz? Ini untuk ini kan setengah I omega kuadrat. Ini W-nya yang mana? Oh, berarti W-nya yang WT gitu ya. Jadi udah Ustadz kasih tahu ini mah ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, WT-nya di sini. Paham nggak teman-teman? Paham nggak? Ustaz, jadi Kenapa? yang rotasi pakai yang WT. Iya, yang ini nih, yang gerak energi kinetik rotasi pakai yang WT yang ini. Ini kan udah tulis ini. Jadi setengah I kali omega T kuadrat ya. Jadi kan ini setengah WT kuadrat, tapi W-nya yang mana? Yang pastinya yang ini dong W-nya. Kenapa? Karena kan ini sudah bergerak. Kalau yang W0 kan diam. Sedangkan energi kinetik itu energi yang terjadi pada benda yang bergerak, berarti WT. Udah seperti itu ya. Nah, ini pasti ada ya nanti di essay ya. Silakan nikmati besok ya. Ini yang penting kalian pahami ini. Tadi tugasnya apa? Rumus alfa ketika diketahui momen inersia dan momen gaya. Setelah ketemu alfa, nanti cari T ketika diketahui omega 0, omega T pakai rumus GMBB. Nah, nanti rumus GMBB itu apa saja sih? Ya, nanti pakai rumus yang mana untuk mencari T ketika diketahui ini dan nanti ada hubungannya dengan ini ya. Terus yang terakhir ini. Oke, sudah itu ya. Selanjutnya. Nah, halo. Masih setia? Ya, Ustaz. Oke, ini Ustaz hapus ya. Jreng.
Nah, nanti bakal ada soal yang ini. Kalian pelajari lagi. Serat. Oh, ya. Nah, pelajari ini. Nggak usah Ustaz jelasin di sini ya. Pelajari lah. Udah ya. Nah, ini berarti udah 4 tuh ya. Udah 4. Nah, yang terakhir adalah tentang titik berat. Nah, ini titik berat harus dipahami ya. Nah, titik berat. Nah, titik berat itu ingat kalau bangunnya ada di sini, semisal titik beratnya berapa? Ini semisal 6, ya kan? Ini 5, ini 8. Ingat ya, cari ini bagi 2 bangun ya, 2 bangun. Nah, ya, ini titik titik X ininya berapa. Nah, ini tuh teman-teman X positif. Ustadz, bagaimana kalau bangunnya ada juga yang ke sini, ini tuh nambah ya. Ke sini semisal berat. Nah, ini gimana? Oh, berarti ada 3 bangun ini juga. Tetapi nanti ingat X-nya di sini karena dia X-nya X negatif, berarti nanti di sini nih titik beratnya itu adalah min X, Y. Nah, X-nya dia negatif gitu ya. Udah ini tambahannya yang tadi ya, terus yang tadi 3 kan ya, 3 ditambahin udah seperti itu ya. Mungkin itu teman-teman yang Ustaz bisa sampaikan. Itu